Bahwa ternyata perempuan Twitter itu adalah Oke guys, yang terakhir cerita Cipe. Kok terakhir sih? Dia cerita Kan masih ada. siapa? Dia tuh emang lu gak cerita lu? Gue nggak cerita dong. Emang Cipe, gue nggak cerita di. lanjut Cipe. Lanjut. Halo. Gue cerita Halo nih. dong. Cerita pertama Cerita ya. pertama lo. Cinta pertama itu gue Dia bingung saking banyaknya. pas Soalnya udah banyak sih kalau Cipe. bukan banyak, cuma lebih dari si Devi. Devi kan SMP. Oh, lu SD. SD aja ini. Oke, terus ceritanya gimana Pe? Bisa ceritain ke kita SMA nggak atau biar SMP deh? kita share ke teman-teman kita nih. Gimana ya? Aduh, nggak usah sebut namanya nggak apa-apa lah. Nggak Emang usah, kayak namanya pakai nggak usah nama. pakai nama. Sebenarnya sih waktu SD itu pertama itu gue kenalnya itu kelas 4. Kelas 4 Iya, SD. Naik kelas SD. 4. Naik kelas 4 SD. Dia tuh anak baru. Oh, pindahan. Kelas 4 SD udah aktif ya, Bun? Belum. Hatinya langsung cenak-cenak. Oke, Itu yang ada oke. anak baru. Tapi sebenarnya awalnya tuh gue nggak ada rasa sama dia. Jadi dia tuh gue duduk sama teman gue, terus dia tuh di samping gue kan dulu waktu SD kan duduknya berdua gitu kan, satu ya. meja. Satu meja Gue sama dua-dua. teman gue. Meja berdua benar. Nah di samping itu dia sama teman gue juga. Nah dia tuh duduk sama teman gue yang pendiam banget. Oke. Dia nggak dapet buku, dia tuh kayak orang pelongo gini, kayak orang mau nangis kan, gitu. Nggak dapet buku, tapi udah disuruh buka buku, terus dia bingung. Akhirnya gue bilang, Lu kasih. iya, gue lihat kan. Baik bener lu. Ada sesuatu ya. Jadi gue yang sosit ya, kayaknya gue yang sosit ya. Ada yang sosit Nah, ya. terus habis itu karena gue ngeliat dia kasihan juga, ya udah gue kasih lah buku gue kan. Nih pegang aja gitu. Tapi gue belum tahu tuh namanya. Nih pegang aja, ambil aja. Terus dia kayak Emang gak ada perkenalan apa? Iya, Perkenalan tuh kan biasanya siswa baru kan ada Tapi perkenalan kan tuh. kadang-kadang kebanyakan gitu nggak inget gitu kan. ditambah lagi dia tuh masih kayak orang takut-takut juga kan, Oke, masih oke. kecil, masih baru juga kan. Mungkin dia takut sama lu aja sih, takut jatuh cinta gitu loh. Aduh, kelas 4 SD Zeng, tolong Zeng. Ya udah pokoknya intinya dia gue kasih pinjam buku. Terus gue berdua lah sama temen gue bukunya kan. Terus dia pas terima tuh kayak orang yang makasih ya, kayak gitu, kayak gitu kan. Ada penolong gue di saat itu. Iya gitu sih. Di saat gue lagi butuh lu ada gitu. Lu ibaratnya kayak malaikat lo buat dia. Oh iya dong. Lalu. Nah, Terus. Udah nih. Terus gue tuh kayak kayak dijodoh-jodohin gitu kan sama teman-teman gitu. Pertama bener-bener gue awal tuh gak ada rasa sama sekali karena dijodoh-jodohin itu gue jadi sering merhatiin dia kan. Oh dia. Terus gue merhatiin dia. Nah terus anak-anak tuh pada bilang, Siva si itu suka sama ini gitu, coba deh deketin gitu. Masa sih enggak, kayaknya nggak mungkin. Secara kan lu juga cantik banget. Iya Ah, gak sih? Coba terus abis itu posisinya tuh cuma setahun karena naik kelas 5 gue yang pindah sekolah. Kenapa lu pindah? Kenapa pindah? Karena gue pindah lokasi rumah, pindah kuliah Ya, jauh pindah lah. daerah ya. Gue yang pindah sekolah. Terus abis itu nggak kontakan nih, nggak kontakan Ya sama kan pada sekali. zaman itu nggak ada handphone juga kan? Iya, nggak ada handphone. Nah, tapi otak gue pas gue pindah itu kayak, kok gue kebayang dia terus ya, kok gue kebayang dia terus lah. anak SD. Jadi kepikiran terus lah ya. Iya, kepikiran terus karena gue pernah. Biasanya kalau jatuh cinta itu kayak ibaratnya segala yang ada di depan itu muka dia mulu ya gak sih? Iya. Jadi kayak ngelihat di mana-mana tetap aja tuh muka. Hashtag curcol. Hashtag curcol. Nah, terus gue lama gak ketemu sama dia. Terus pas SMA kelas 2, gue lagi mau kerja kelompok, dia lagi di jalan, tiba dapat SMS, waktu itu zamannya belum ada zaman BB kalau nggak salah. Iya, SMS lah. Masih SMS kan? Wicet kali, Wicet tuh Enggak, Gua lah sama BB SMS. seumuran. seumuran ya. Oke. SMS kelas 2 awal gitu kan, BB masih yang mahal banget gitu loh. Masih yang mahal banget dan jarang banget ya orang yang punya Yang BB punya, gitu oke. kan. SMS gue buka, gue liat, hai Sif, apa kabar gitu. Ini siapa ya? Iseng lah kan gue ya. Dia dapat nomor lu dari siapa? Nah, tunggu dulu. Terus abis itu gue bilang, Sabar. dia gak sabar. Banget sih, sabar. Gue gak sabaran guys. Soalnya penasaran, gue tipe orang yang penasaran. Terus gue, ini siapa ya gitu. Terus dia bilang, ini aku. Itu Situ, gitu. oke. Serius ini beneran kamu ini gitu. Iya, terus dia dapat nomor dari teman gue ternyata. Oke. Gitu
udah nih. Terus seminggu kemudian kita ketemu. Pas ketemu itu di situ tuh bener-bener yang dia kayak orang yang mandang gue tuh kayak gimana sih, kayak pakai rasa banget ya sih, iya, kayak orang yang kangen banget, pergi nggak Oh. bilang-bilang kayak gitu. so sweet. Gue malu. Terus ada satu kali dia bilang gini, kan gue bilang kan gimana kabarnya gini, baik kok gini. Terus dia nanya, kamu pindah kenapa, kata gitu. Nggak apa-apa, kenapa nggak bilang-bilang gitu kan. Iya, emang dadakan, karena emang nggak tahu ini kenapa sih harus ngilang, kenapa harus gini, kenapa harus nggak bilang-bilang, kenapa pas hari terakhir pun masih biasa aja gitu. Kamu kan yang ninggalin aku, dia bilang gitu dong. Anak SD. Itu udah SMA jadi. Iya tapi itu udah SMA, tapi ceritanya kan dari awal kan dari SD, itu maksud gue maksudnya Enggak, mereka tuh seolah kayak pas zaman SD tuh memang udah pacaran. udah pacaran. Iya, terus dia Sampai kayak, nggak pernah gitu. Gue juga mikirnya kayak gitu loh, maksudnya kayak terkecuali kalau misalkan kayak lo udah SMP lumayan lah ya, ini kelas 4 SD kan, kelas SD kelas 4 gue juga gak ngerti. sampai segitunya udah ketemu langsung ya bisa aja sih bahasanya kayak gitu, karena udah gede juga kan, bisa udah SMA Ini kan SMP. jadi dia ibaratnya menarik perasaan dia udah pas dewasanya gitu loh. Ya pokoknya intinya Sayang. pas dia ketemu tuh pas SMA dia bilang gitu kan. Terus ternyata pas sudah kayak gitu tuh posisinya gue nggak tahu benar apa enggak, cuma gue cari tahu dia punya pacar. Oh, dia udah punya pacar, sementara lo masih jomblo. Gue masih jomblo. Tapi lo berharap jadian sama dia, balikan lagi sama dia. Nggak balikan karena kan belum pernah Oh, pacaran ya. Pacaran. Oh iya. Tapi lo berharap sama dia gitu kan. Gitu Jadian kan. lah ya. Yang jadian. Yang jadian. Gue cari tahu dulu tuh. Nah terus karena gue taunya yang dari informasi gue dapat dia punya pacar, dia bolak-balik tuh mau ketemu lagi gitu kan. Gue nggak mau gitu kan. Gengsi lah ya, gitu. Sama kayak Ola di kan ya. Gengsi lah ya, gengsi gitu. Setelah itu pas udah terakhir tuh dia ngomong gini, aku suka sama kamu tahu dari dulu. Wih. Ternyata ya dari dulu dia dari SD itu berarti pandangan pertama itu yang waktu SD Bukan sampai pandangan pertama. Pas Ngasih nyerahin buku. oh iya pinjamin buku. Iya. Makasih. Makasih. Dia kayak buatin Angel yang ngasih ini, aku akan selamat. Aku kasih kamu buku. Dia kayak aku satu dengan wanita ini. Inilah jodohku oh Tuhan. Terus Pokoknya gitu kan intinya. Jadi aku tuh suka sama kamu tahu dari dulu. Aku pengen sama kamu, dia bilang gitu lah. Pokoknya intinya dia nembak gue lah. nembak lo. Terus sempat gue tolak dulu. Lu nolaknya kenapa? Karena gue tahunya dia punya pacar. Oke. Tapi dia nggak jujur di situ. Iya, dia nggak jujur. Tapi masih jalan sama cewek itu? Masih? Gue nggak tahu. Lu nggak tahu, oke. Gue nggak tahu. Posisinya gue taunya dia punya pacar ya udah. Terus abis itu terakhir itu dia bilang, gue bilang gini, karena dia nembak gue berkali-kali, terus gue nolak dia berkali-kali, dia bilang, iya. Sampai berapa kali kayak? Berkali-kali. Berkali-kali ya? Berkali. Dia nembak gue berkali-kali, gue tolak berkali-kali, akhirnya dia bilang, apa sih alasan kamu nolak aku gitu kan? Apa sih alasan kamu nolak aku? Kamu punya pacar atau kamu punya yang lain? Atau kamu gak suka sama aku? Kata dia. Enggak, aku suka sama kamu. Gue bilang gitu kan. Gue jujur dan Udah kayak gitu, dia bilang terus kenapa nggak mau nerima? Yang gue tahu lo punya pacar gitu kan. Yang gue tahu lo punya pacar, gue tahu informasi itu udah cari tahu gitu kan. Terus dia bilang siapa, dia bilang gitu kan. Nelfon lah dia langsung kan gitu. Langsung telepon, siapa yang kamu tahu tuh siapa, cewek yang mana ini itu loh yang ini. Bukan, itu mantan gitu, tapi mantan itu masih ngejar dia, oke. Karena posisinya udah putus, cuma masih ngejar-ngejar lah, istilahnya masih ngejar-ngejar lah gitu kan. Karena gue taunya gitu, akhirnya ada kepikiran buat nerima lah gue kan gitu. Berapa hari kemudian dia nembak lagi, ya gue terima dong, pacaran lah. Pacaran itu tuh bener-bener yang sweet banget gitu kan. Kita pacaran tuh 2 bulan. Oke. 2 bulan doang? 2 bulan, serius 2 bulan. Karena masalahnya nggak cuma sampai situ gitu kan. Pas abis gue ulang tahun, gue ulang tahun tanggal 14, tanggal 22-nya ada cewek di Twitter manggil dia sayang. Ya.
akhirnya putus, gara-gara itu putus. Karena gue masih labil waktu itu, gue masih emosi, gue belum mau 17 tahun. Gue nggak mau dengerin penjelasan dia, ya putusin lah. Gue sambil nangis tuh gitu. Maksudnya apa gitu? Lo ngejar gue sampai sebegitunya bertahun-tahun, terus sekarang lo cuma 2 bulan ngejar gue, abis itu ada cewek lain gitu kan, ada cewek lain gitu. Dia diem aja nggak ngomong. Gue bilang, gue sebut namanya kan, ini cewek siapa gitu. Ini cewek siapa? Kenapa ini? Karena posisinya dia taunya gue jarang buka Twitter. Gue tuh berarti jarang. dia anak Twitteran ya. Jadi dia taunya gue tuh nggak main gitu kan. Tapi ada akunnya, cuma jarang buka. Sekalinya gue buka, sore-sore itu kan posisinya langsung dong gue nangis kan, gue kaget ya. Iya, zup lah ya. Iya, langsung kaget kan posisinya gitu. Gila itu, udah akhirnya putus. Sampai akhirnya gue bener-bener berusaha untuk ngelupain dia karena gue merasa sakit hati banget ya gitu kan. Dia sekarang masih sayang-sayangnya kan. Jadi posisi masih sayang-sayangnya dan dia ngejar gue bertahun-tahun gitu kan. Tapi kok gue dikhianatin gitu kan. Terus pas terakhir gue tuh akhirnya gue pindah lah, balik lagi ke Jakarta gue. Iya. Balik gue ke Jakarta. Setelah gue balik ke Jakarta, hari terakhir itu dia nemuin gue, dia ngejelasin semuanya. Ditambah lagi 2 hari sebelum hari terakhir itu temennya ngejelasin ke gue kalau ternyata dia nerima perempuan di Twitter ini karena buat ngelindungin gue. Kenapa? Ada deh pokoknya dari mana nih? Ada deh pokoknya ada masalah sesuatu yang secret gitu ya. Yang secret, oke. Nah di situ gue langsung kayak sadar itu, berarti dia emang bener-bener sayang banget sama lo gitu. Dia cuma gak mau gue apa-apa, cuma caranya dia salah, dia gak ngomong ke gue gitu kan. Sampai akhirnya pas sudah gue pindah ke Jakarta, ini tuh gak jelas gitu. Sampai terakhir itu tahun 2018, balik lagi ke Jakarta 2013. Dari 2013 sampai 2018 itu hubungan gue sama dia tuh kayak maju mundur. Posisinya LDR gak sih atau? Bukan LDR, tapi kita gak pacaran, kita udah gak pacaran lagi. Oh gitu, tapi kok bisa Tapi kita sama-sama tahu dia sayang sama gue sayang sama dia gitu. Tapi nggak pernah diungkapin gitu. Diungkapin. Kita sama-sama tahu. Okay. Nah, setiap kali otak gue tuh berpikir kayak, kok gue kangen ya sama dia. Seminggu, paling lama seminggu kemudian dia tuh pasti langsung ngechat gue. Setiap kali gue deket sama dia datang ke gue deket sama dia tuh udah kayak pacar. Ngelarang gue, ngejagain gue gitu kan. Padahal statusnya belum pacaran, enggak pacaran. Tapi kenapa enggak ya jadian aja sih? Kan udah sama-sama tahu nih. Gue sama dia tuh kayak sama-sama enggak mau mengungkapkan kayak lu jadi pacar gue lagi aja deh kayak mungkin karena gini kali ya, karena lu udah pernah kecewa, terus dianya juga merasa kayak takutnya lu nggak nerima lagi keadaan dia yang sekarang. Ya bisa jadi sih. Tapi dia selalu ibaratnya, oke lu udah tahu gue dan gue tahu lu. Jadi ibaratnya dia ngejaga lu dari jauhnya aja gitu loh. Iya, makanya setiap gue bilang kayak gue pengen move on dari dia gitu kan. Nah, dia ninggalin. Perlahan dia ninggalin gue. Itu kayak nggak tahu gitu loh. Nggak tahu, gue pernah nggak ngomong sama dia. Tapi gue dalam hati kayak gue pengen move on dari dia, gue pengen lupain dia. Gue menghindar, nggak lama dia kayak menghindarin dari lo. Tinggalin gue. Atau gitu. jangan-jangan ini ya, atau jangan-jangan kayak dapet banget gitu. Iya. Gitu. Iya nggak sih? Terus pas jadi ada tahun 2016, pas tahun 2016 tuh gue kayak liburan ke kota itu. Ke kota tersebut lah ya, nggak bisa disebutin guys di sini. Setelah 2016 itu selesai, gue balik ke Jakarta, terus gue dapet kabar dari teman-teman gue tentang hal yang gak enak. Tentang dia ya, tentang dia lah, hal yang gak enak, dan gue nggak bisa ceritain itu apa. Pokoknya itu secret ya, banget guys, jadi nggak bisa diceritain di sini. Nggak bisa diceritain, dan pokoknya hal yang gak enak itu ngebuat gue jadi kayak cut bye gitu. Jadi ya. kayak udahlah, gak usah, cukup sekian, terima kasih. Terakhir dia 2017 dia ngobongin gue lagi, 2017 terakhir 2018 dia ngobongin lagi. Terus gue bener-bener bilang kayak udah cukup, stop gitu. Gue nggak bisa sama lo nggak bisa sama gue, udah stop gitu. Kayak yang ya udah. Nah akhirnya setelah 2018 ya gue bener-bener berusaha untuk ngelupain dia gitu kan. Soalnya apalagi cinta pertama lo ya tadi, jadi move onnya itu pasti lama banget. Pasti lama banget, butuh proses, butuh waktu, dan itu menguras tenaga dan pikiran sih menurut gue. Karena momen gue sama dia tuh nggak sedikit. Momen gue sama dia itu hal-hal yang menurut gue sweet itu banyak banget gitu. Banyak. Cuma ya intinya gue ambil kayak gitu, dan
2018 terakhir gue bilang udah gue mutusin untuk stop dan gue mutusin untuk nggak mikirin dia lagi. Ya udah gue berusaha untuk lupain dia dan ya udah bye. Nah itu guys cerita dari teman-teman gue tentang pengalaman percintaan mereka. Ada yang pacaran dari SD, ada yang kemudian yang kagum dengan seseorang tapi nggak diungkapkan gitu loh. Nah buat kalian yang pernah merasa pernah mengalami hal yang sama, nah jangan lupa kasih komen di kolom komentar ya guys. Nah gitu. menurut kalian gimana nih nah, kalau menurut kalian cerita-cerita kita ya, gitu kan yang paling mungkin ada masukan buat kita sendiri ya, gitu, benar, buat gue guys. buat Kak Ika atau buat Evita gitu kan dan buat konten kita juga guys, siapa tahu misalkan kalian ada ide lain untuk kita ceritain gitu kan, pertanyaan yang pengen dijelasin. nah mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain. Tapi kalau buat yang ngerasa, mohon maaf jangan menunjukkan diri ya, please. Oke guys, demikian untuk hari ini. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Thank you, bye-bye.